Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Badawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Yang pertama itu adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius dapat dinyatakan sebagai gambar berikut ini ya. Koordinat kartesius adalah suatu titik A yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut X, Y. Nah, inilah dia pengertian dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu titik A yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, yaitu X, Y. Nah, yang perlu kita ketahui ini adalah catatannya. Perhatikan. Apabila X berada di sebelah kanan dan Y di atas, maka koordinat kartesiusnya adalah X positif, Y positif. Apabila X berada di kiri dan Y berada di atas, maka koordinat kartesiusnya menjadi X negatif, Y positif. Apabila X di kiri dan Y di bawah, maka pasangan koordinatnya adalah X negatif, Y, negatif. Dan apabila X berada di kanan dan Y berada di bawah, maka pasangan koordinatnya menjadi X positif, Y negatif. Kan tadi kan koordinat kartesius adalah yaitu suatu titik yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, koordinat A yaitu X, Y. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa X itu sama dengan jarak titik A terhadap sumbu Y. Inilah yang dimaksud dengan si X. Kalau dia si Y berarti jarak titik A terhadap sumbu X. Inilah dia Y, yaitu jarak titik A terhadap sumbu X, dan X itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Lanjut, yang kedua adalah koordinat kutub. Koordinat kutub adalah suatu titik, kita misalkan titik A, itu suatu titik A yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut R, alfa. Nah, kita dapat membacanya itu suatu titik, maka koordinat kutub diartikan sebagai suatu titik A yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, yaitu koordinat A yaitu R, alfa. Tadi kan koordinat kartesiusnya itu adalah suatu titik A yang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, yaitu koordinat A yaitu X, Y. Nah, kemudian di dalam koordinat kutub ini terdapat ada R. R itu adalah jarak titik A terhadap titik awalnya itu 0,0. Kemudian alfa itu adalah besar sudut sumbu X terhadap garis AO. Maka dapat kita tulis R itu adalah jarak titik A terhadap O atau 0,0. Kemudian alfa itu adalah besar sudut di sumbu X terhadap garis AO ataupun OA. Nah, yang perlu diingat untuk pasangan koordinat kutub ini yaitu ini. Nah, apabila dia R-nya ada di sini, R-nya ada di ini berkaitan dengan sudut perbandingan trigonometri pada sudut yang berelasi. Maka koordinatnya kita tentukan dengan R, besar sudut di kuadran pertama di atas. Kemudian kalau dia berada di kuadran kedua berarti
koordinatnya tentu besar sudut di kuadran kedua. Begitu juga dengan di kuadran ketiga dan juga di kuadran keempat. Nah, untuk ini kita ingatkan di kuadran pertama itu seluruh nilai sin itu sin, tan, cos itu positif. Kalau dia di kuadran kedua, nilai yang positif adalah nilai sin. Baru di kuadran ketiga yang positif itu adalah nilai tan. Dan yang di kuadran keempat nilai positif adalah cos. Nah, untuk mempermudah mengingatnya itu gampang. Ingat kalau di kuadran pertama itu seluruh nilai sin, tan, cos itu positif. Berarti kita buat misalkan all. Berarti kalau dia di kuadran kedua nilai yang positif adalah sin. Berarti sin. Di kuadran ketiga tan. Berarti tan. Berarti di kuadran keempat ada cos. Untuk mengingatnya lebih mudah itu all, sin, tan, cos. Ingat saja nada itu. All, sin, tan, cos. All berarti seluruh di kuadran pertama itu adalah positif. Sin berarti di kuadran kedua hanya sin yang positif. Di tan berarti hanya di kuadran ketiga tannya positif. Di kuadran keempat berarti cuma cos yang bernilai positif. Selanjutnya itu hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Nah, hubungannya di sini apa? Terlihat pada gambar. Ini adalah koordinat kutubnya. Apabila kita gabungkan, ini adalah koordinat kartesiusnya, maka terdapat akan menimbulkan segitiga siku-siku. Nah, pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, masih ingatkah nilai sin, cos, dan tan-nya? Oke, perhatikan. Untuk kan ini adalah segitiga siku-sikunya. Berarti nilai sinnya ada sin alfa. Nilai sin alfa itu berarti sisi depannya per sisi miring. Berarti sisi depannya adalah si Y. Kemudian sisi miringnya adalah R. Untuk mencari R berarti untuk mencari Y kita gunakan rumus ini. R dikali sin alfa. Kemudian untuk mencari cos alfa, ingat pada segi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, nilai cos alfa itu di mana diambil, yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah x, sini adalah x, berarti x per sisi miringnya adalah r. X per R. Berarti untuk mencari nilai X kita gunakan yaitu R cos alfa. Kemudian tan alfa itu apa dia? Cara mencarinya ke mana? Yaitu sisi depan per sisi samping. Berarti sisi depannya kita misalnya adalah Y dan sisi sampingnya adalah X. Nah, lantas apa hubungannya terhadap koordinat kutub dan koordinat kartesius? Nah, untuk koordinat kutub, apabila kita mengetahuinya, maka kita carilah untuk mengubahnya ke koordinat kartesius, berarti kita cari Y-nya. Berarti Y-nya itu R dikali sin alfa, dan mencari X-nya itu adalah R dikali cos alfa. Nah, kan pada koordinat kartesius kan kalau kita apakan pasangannya itu adalah x, y. Maka untuk mencarinya inilah rumusnya. Nah, bagaimana dengan kalau dia diketahui koordinat kartesiusnya, bagaimana cara mengubahnya ke koordinat kutub? Nah, ini adalah cara yang kedua. Nah, yang kedua itu kata jika diketahui yang diketahui adalah koordinat kartesiusnya, berarti untuk mengubahnya ke koordinat kutub yaitu R, alfa. Berarti kita cari L-nya itu dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Rumus ini diperoleh dari yaitu teorema Pythagoras, yang dimana kita lihat hubungan dari koordinat kartesius dan kutub itu kan menghasilkan ada segitiga siku-siku. Nah, di situ R di situ adalah sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring pada teorema Pythagoras yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita ubah bentuk R kuadratnya menjadi akar, berarti R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan tan alfa ini kita peroleh dari
yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya, yang dimana tan alfa itu adalah sisi depan per sisi samping, yang dimana sisi depannya itu adalah Y dan sisi sampingnya itu adalah X. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui koordinat kutub titik A yaitu 4,30 derajat. Kita gambarkan. Nah, di sini kan katanya ada 4, berarti nilai R-nya ini adalah 4. Sebelumnya kita tahu sudutnya ada berapa? 30 derajat. Berarti dia terletak di kuadran kemana? Yaitu di kuadran pertama. Yaitu kuadran pertama itu nilai sudutnya dimulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Maka kita gambarkan. R-nya adalah R sama dengan 4. Alfanya sama dengan 30 derajat. Ingat, untuk dia koordinat kutub yang apabila diketahuinya, rumus yang kita pakai itu adalah mencari X dan Y. Mencari X itu sama dengan R dikalikan cos alfa. Dan Y itu adalah R dikalikan dengan sin alfa. Nah, sudah jelas. Berarti R-nya adalah 4 dan alfanya adalah 30 derajat. Maka kita langsung substitusikan saja. Berarti X sama dengan nilai R-nya 4 dikali cos 30 derajat. Nah, kita masukkan 4 dikali cos 30 berarti 1/2 akar 3. Berarti sama dengan 2 akar 3. Oke. Kemudian kita substitusikan mencari nilai Y. Berarti Y sama dengan R-nya tadi 4 dikali sin 30 derajat. Berarti Y sama dengan 4 dikali sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Berarti Y sama dengan 2. Berarti dapat disimpulkan koordinat Kartesiusnya titik 2 yaitu A, A yaitu 2 akar 3, 2. Dan koordinat kutubnya adalah 4,30 derajat. Nah, contoh soal yang kedua. Diketahui koordinat Kartesius titik D yaitu 2, min 2. Berarti berarti di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti X-nya di kanan, Y-nya di bawah. Kita gambarkan. Berarti disinilah dia gambarnya. X-nya ada 2. Kita gambarkan. X-nya tadi ada 2, Y-nya min 2. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah titik D-nya, berarti 2, min 2. Oke. Yang ditanya adalah koordinat kutub. Apabila diketahui koordinat Kartesiusnya, untuk mencari koordinat kutubnya itu ada R, ada ya, yaitu ada yang ditanya ini adalah kita gambarkan juga. Ini adalah R-nya berapa, baru alfanya berapa. Kita tanyakan alfa. Oke, kita mulai. Untuk mencari R itu kita peroleh dengan rumus yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari nilai alfanya itu adalah tan alfa sama dengan Y per X. Karena koordinat kutub itu kan adalah R, alfa. Jadi kita harus cari nilai R-nya berapa dan alfanya berapa. Nah, yang pertama kali kita cari nilai R-nya dulu. Jadi R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Akar ya.
berarti R sama dengan akar 4 ditambah 4. R sama dengan akar dari 8. Kita sederhanakan. R sama dengan akar 4 dikali 2. Jadi R sama dengan 2 akar 2. Kemudian kita cari nilai alfanya, yaitu dengan menggunakan rumus tan alfa. Tan alfa itu berarti Y per X, berarti min 2 per 2. Tan alfa sama dengan min 1. Nah, alfa sama dengan 315 derajat. Ingat, kan tadi kan di koordinat kartesiusnya yaitu X positif, Y negatif. Nah, kalau dia kita ubah ke koordinat kutub, berarti dia berada di kuadran keempat. Berarti nilai tan alfa yang hasilnya min 1 yaitu sebesar 315 derajat. Maka koordinat kutubnya dapat kita tulis yaitu D sama dengan, tadi kan kita dapat 2 akar 2 nilai R-nya, 315 derajat. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Apabila